Alea, pembalasan anak laki-lakiku. Part 19. Pov Ali. Kamu kenapa sih? Emangnya muka aku kayak setannya? Tanyanya kesal karena melihatku terkejut saat setiap kali melihatnya. Padahal nyatanya, jantungku sedang tidak bisa diajak bekerja sama setiap kali melihatnya. Ali, sadar. Kamu bahkan belum tahu namanya. Enggak, bukan gitu. Tapi tiba-tiba saja jantungku sakit, jawabku sambil memegang bagian depan dada. Aku bahkan bisa mendengar sendiri suara detak jantung yang tidak beraturan. Ternyata benar kata orang-orang, cinta pada pandangan pertama itu ada. Jantung kamu masih sakit? Tanya wanita itu setelah kami sampai di depan bengkel. Motorku tadi ternyata sudah diperbaiki, karena memang kerusakannya tidak terlalu parah. Jadi bisa langsung diperbaiki hari ini juga. Setelah dari rumah sakit tadi, aku langsung menyuruhnya untuk mengantarkan aku ke bengkel. Karena aku tidak ingin terlambat sampai ke tempat ibu. Dia pasti akan sangat cemas jika aku tidak sampai-sampai ke sana. Tidak, terima kasih banyak, kalau begitu aku turun dulu, jawabku sambil melepaskan sabuk pengaman. Tapi kayaknya kamu belum bisa bawa motor sendiri deh. Aku antar pulang aja ya, nanti biar aku suruh orang buat antar motor kamu ke rumah, tawarnya lagi. Tadi dia juga sudah menawarkan untuk mengantarkan aku. Tapi aku tolak. Nggak usah. Nanti aku bawa motornya pelan-pelan aja, tolakku lembut. Sebelum turun dari mobil, aku melihat Yuda yang juga ada di sini. Mungkin dia juga sedang memperbaiki mobilnya yang sering mogok itu. Kebetulan ini memang bengkel besar, jadi tidak hanya melayani servis motor, tapi juga melayani servis mobil. Senyumku mengembang, aku bisa sekalian meminta bantuan Yuda saja. Lebih baik untuk kesehatan jantungku. Ya udah, aku bantu kamu turun dari mobil aja, ucap wanita itu lagi sambil turun dari mobil. Aku hanya bisa pasrah saat dia menuntunku turun dari mobil. Berkali-kali aku pastikan jika dia tidak bisa mendengar detak jantungku yang tidak karuan. Alkolo sama Alea. Tiba-tiba Yuda datang karena melihat kami turun dari mobil. Sedari tadi dia memang sudah memperhatikan mobil ini. Kak Yuda, ngapain di sini? Tanya wanita yang baru aku ketahui namanya Alea. Bahkan menanyakan namanya saja aku tidak berani. Ini aku lagi servis mobil sih. Kamu kok bisa bareng sama si Al? Tanya Yuda lagi penasaran. Ini motornya ada di bengkel ini juga. Soalnya tadi nggak sengaja Alea nabrak dia, Kak, jawab Alea sambil menunjuk ke arah lutut dan dahiku. Ya ampun, Al. Gue nggak merhatiin. Lo nggak apa-apa. Ada yang luka parah nggak? Tanya Yuda sambil memegang sedikit dahiku. Nggak kok, Yud. Aman, cuman ya itu aku kayaknya nggak bisa bawa motor sendiri, jawabku yang dibalas tatapan tajam Alea. Loh, tadi katanya bisa. Ya udah kalau gitu aku antar aja ya. Soalnya aku nggak bisa ninggalin kamu gitu aja. Kalau kamu kenapa-kenapa lagi, aku bakalan ngerasa bersalah, ucap Alea sambil kembali memegang lenganku. Tapi dengan cepat aku melepaskan pegangannya. Kembali wajahnya cemberut. Nggak apa-apa, biar aku aja yang antar Ali. Kamu pulang aja, sanggah Yuda begitu melihat aku menolak ajakan Alea. Beneran ya, Kak? Pastiin dia sampai rumah dengan selamat, ucap Alea penuh harap. Aku tersenyum melihat tingkahnya yang mengingatkan aku sama Salma. Iya, Alea pulang aja ya, tanggung jawabnya aku ambil alih, jawab Yuda sambil tersenyum. Aku bisa melihat ada cinta yang terukir di mata Yuda untuk Alea. Aku tersenyum sinis, bolehkah aku menyakiti anak tirimu ini, ayah? Dia sudah merebutmu dari kami, jadi mungkin tidak ada salahnya kalau aku mengambil wanita yang disukainya juga. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya, dan kamu. Aku minta nomor ponsel kamu, buat mastiin kalau kamu bakalan baik-baik aja setelah ini, ucap Alea sambil menyerahkan ponselnya padaku. Dengan senang hati aku menuliskan nomor ponselku. Sedangkan Yuda, langsung berdecak kesal. Ali, ucapku ketika Alea ingin menanyakan nama. Dia segera mengangguk dan menyimpan nomorku di ponselnya. Ya udah aku balik ya. Makasih banyak Kak Yuda, ucapnya sambil sedikit tersenyum. Kemudian langsung berjalan masuk ke dalam mobilnya. Setelah memastikan Alea pergi, aku dan Yuda juga pulang dengan motorku. Aku menyuruhnya untuk mengantarkan aku ke depan ruko tempat ibu tinggal. Kok bisa kamu ditabrak Alea, Al? Tanya Yuda saat kami dalam perjalanan menuju ruko. Iya, tadi aku nggak lihat ada mobil dia di depan. Karena dibelokan, kebetulan mataku lagi sakit, jawabku berbohong. Padahal nyatanya mataku bukan sakit. Melainkan karena menangis akibat ulah mamanya itu.
Dia itu satu kampus sama gue. Cuma umurnya lebih muda dari kita, karena dia anaknya pintar. Jadi di tingkat SMU, dia lulus 2 tahun. Karena di sekolah kami dulu ada program anak kelas unggulan, jelas Yuda membanggakan Alea. Aku hanya mengangguk sambil terus mendengarkan Yuda. Dia itu kabarnya nggak pernah pacaran. Jadi lo jangan-jangan coba-coba deketin dia, lanjut Yuda lagi sambil sedikit berteriak. Agar suaranya terdengar olehku. Aku tertawa mendengar ucapannya. Kamu cemburu? Tanyaku Sam terus tertawa. Emangnya kelihatan banget ya gue suka sama Alea? Tanya Yuda lagi. Kelihatanlah. Emangnya aku buta? Tanyaku balik yang dibalas tawa oleh Yuda. Dia itu nggak pernah sekalipun ngasih nomor ponselnya ke sembarangan orang. Tapi tadi dia langsung minta nomor lo, gue kan jadi was-was, lanjut Yuda lagi sambil terus tersenyum. Ya mungkin dia mau mastiin kalau aku baik-baik aja. Itu sebagai bentuk tanggung jawabnya aja kali, jawabku yang membuat Yuda menganggukkan kepalanya. Ini adalah kesempatan yang bagus untukku balas dendam. Yuda harus bisa merasakan bagaimana rasanya sesuatu yang berharga baginya diambil oleh orang lain. Ibunya yang murahan itu juga harus melihat anaknya sedih dan merana. Persis seperti kami yang kehilangan ayah, pelindung kami. Iya sih, Alea memang baik banget orangnya. Padahal dia anak orang kaya, tapi nggak sombong sedikit pun, sambung Yuda lagi yang terus saja membanggakan Alea. Sepertinya dia memang tergila-gila pada wanita cantik itu. Wajar, aku saja yang baru mengenalnya langsung bisa merasakan nyaman. Jadi kalian satu kampus ya? Tanyaku lagi yang dibalas anggukan oleh Yuda. Iya, tapi beda jurusan. Dia ngambil jurusan bisnis. Katanya biar bisa nerusin usaha papanya, jawab Yuda sambil terus fokus ke jalanan. Aku harus mencari tahu siapa Alea dan siapa keluarganya. Jangan sampai nanti aku syok mengetahui Alea yang sebenarnya. Sama seperti aku yang mengetahui siapa Yuda sebenarnya. Padahal waktu itu aku tulus ingin berteman dengan Yuda. Karena dia anaknya asik dan peduli. Hanya saja kenyataan harus membuatku membencinya. Yuda anak wanita yang sudah merebut ayah dari kami semua. Wanita yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarga kami. Demi wanita itu dan Yuda, ayah tega meninggalkan kami semua. Padahal dia tahu, kalau kami lebih membutuhkan ayah daripada anak tirinya ini. Rasa benciku semakin menjadi ketika mendengar makian wanita itu terhadap ibu. Apalagi ayah menyuruh kami semua untuk melupakannya. Karena sudah ada anak lain, yaitu Yuda. Aku akan membalas semuanya dengan sempurna. Tidak boleh ada di antara mereka yang bahagia. Mereka harus menderita seperti kami. Al, yang mana rukonya? Tanya Yuda saat kami sudah sampai di alamat yang aku bilang tadi. Itu yang warna ungu muda, jawabku sambil menunjuk ke arah toko tempat ibu tinggal sekaligus membuka usaha jahit. Yang ada mobil box itu ya? Tanya Yuda lagi memastikan. Iya, benar. Yuda memarkirkan motor di samping ruko, kemudian melepas helm dan menaruhnya di spion motor. Kamu perlu gue gendong? Tanyanya sambil tergelak. Aku membalasnya dengan menyentil dahi miliknya. Dengan susah payah aku turun dan berjalan ke arah toko. Gue langsung pulang aja ya. Soalnya mobil gue harus siap hari ini, ucap Yuda saat aku mengajaknya masuk. Lah, nggak mau mampir dulu. Kenalan gitu sama ibu aku, tawarkan lagi. Setidaknya keluargaku harus mengenal anak baru ayah sekarang. Setidaknya mereka bisa berhati-hati jika suatu saat Yuda bekerja sama dengan ibunya. Nggak usah, lain kali aja. Malu gue soalnya pakai celana sobek-sobek gini, tolak Yuda sambil menunjuk ke arah celananya yang gaul itu. Aku hanya tersenyum melihat tingkahnya. Setelah menunggu taksi lewat, dia langsung naik dan pulang lagi ke bengkel. Thank you, Yud, ucapku sedikit berteriak sambil melambaikan tangan. Welcome, balasnya. Baiklah, ayo kita mulai balas dendamnya, ayah.